warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kak Dito sebelum epon yang spora, Kak Dito bahasa insyaallah epon campur antara bahasa Indonesia sareng bahasa Madura. Karena tentu Kak Dito beda materi sikuti beda Pak. InsyaAllah tak kira abid. Alhamdulillah tetanggola hadir di tempat Kak Dinto menjalankan kewajiban tugas ikisi utama kita sebagai umat Islam, harus saling berlomba-lomba di dalam kebajikan fastabiqul khairat. Salah satunya Kak Dinto penyampaian tentang keluarga maslahah, yang mana Kak Dito si utama adalah merupakan salah satu ajaran kita, ajaran agama Islam. Bagaimana di dalam Islam Kak Disa terbangun sebuah tatanan kehidupan maslahah, kehidupan keluarga seampun asa diikat dalam sebuah pernikahan pasangan laki bini suami istri agar kehidupannya menjadi kehidupan yang maslahah, yang sakinah mawaddah warahmah. Tadi program dari Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb yang dipercayakan pada kantor urusan agama ada 2 kegiatan. Pertama, kegiatan yang Majelis Taklim Umdatul Khairat, kebetulan Abtinah ditugas untuk jadi penyampai pemateri. Yang kedua, insya Allah hari Kamis tanggal 9 September jam 8 pagi di kantor MBJNU peragaan bersamaan dengan Maulid Fatayat NU. Sebenarnya betul-betul insya Allah tidak asing lagi di hadapan panjenengan, karena betul-betul Umdatul Khairat betul-betul tak ditetamu, tapi mohon Majelis Taklim Rodatul Jannah benih tamu. Karena lakar saya salah sekali lagi. Karena kebetulan tenggula yang ditunjuk, karena ada beberapa ketentuan akhirnya tenggula sama Haja Imalah minta di Umdatul Khairat karena ada beberapa ketentuan. Sekali itu jadi malaikat bidabid tenggula menyampaikan tentang keluarga maslahah. Tujuan keluarga maslahah Kak Dito mewujudkan keluarga yang bahagia, keluarga yang selalu jujur, berkah dan bermanfaat. Artinya Kak Dito sebuah pernikahan Kak Disa di dalamnya bunyi pun hanya didorong atas dasar cinta antara calon suami dengan calon istri. Ketika sudah diikat oleh sebuah pernikahan, ikatan suci lahir dan batin, tetapi juga ketika ampun sudah memiliki keturunan, seorang ayah juga mencurahkan cintanya kepada anak, seorang ibu juga mencurahkan cintanya kepada anaknya. Nah, pendahuluan Kak Dito pengertian keluarga maslahah Kak Dito saungguna benihkeun keluarga si bahagia benih, tapi keluarga yang membawa manfaat. Jadi maslahat kata artinya sing ibu manfaat bagi diri sendiri, bagi setiap anggota keluarga, entah si laki, si bini, putra putrinya, juga sesama dalam keluarga Kak Dito. Ada keharmonisan, ada kecocokan, beda kesepahaman, menjauhi atokar, menjauhi cekcok. Terus juga hidup harmonis juga dengan keluarga dekat, kamat tua, ka manto, ka par epar, ben sekitarnya juga dek ka lingkungan kehidupannya.
Karena dalam kehidupan keluarga Kak itu benih kun hanya hidup di keluarga Kak Disa, maksud kehidupan di keluarga Kak Disa, tapi beda keluarga-keluarga selain, beda tetangga-tetangga. Nah, artinya kehidupan seharmonis Kak itu benih kun antara selaki sareng si bini, tapi juga harmonis kelaban tetangga. Nah, maksudnya di dalam keluarga Kak itu ada kesetiaan. Artinya cek sampai si laki Kak Dito lebur kah bini ni tetanggana. Tapi si bini cek sampai lebur kah laki ni tetanggana. Dan Kak bisa merusak dek ke keluarga masalah. Bisa merusak dek ketujuan Kak kui terwujudnya kehidupan keluarga si masalah. Setitik dasar keluarga masalah Kak Dito. Kenapa? Eki Kak Dito dalam ajaran Islam mendorong umatnya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Pribadi-pribadi yang bermanfaat, maksudnya di dalam keluarga Kak Disa, selake benar-benar menunjukkan manfaatnya dalam kehidupannya ada kasih bini. Artinya dia betul-betul menjadi kepala rumah tangga yang memiliki keteladanan, yang bertanggung jawab di dalam mendidik, membimbing istri dan putra-putrinya, juga yang mengayomi si ajegeh, juga menafkahi. Nafkah beda nafkah lahir, beda nafkah batin. Nah, juga sejalan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik manusia Kak Dito paling banyak bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, jadi orang laki selaki Kak Dito, kenapanya mana? Harus betul-betul menjadi seorang figur laki, figur suami yang sepenuhnya mencintai istrinya. Artinya, kenapanya mana? Kesetiaan, kejujuran Kak itu harus ditanam kuat. Demikian juga si bini. Kenapa boleh kehidupan zaman semakin Kak itu? Serba canggih, serba teknologi Android, bisa jadi terjadinya perselingkuhan. Jangan sampai. Oleh karena itu, tanamkan keimanan yang sempurna, keimanan yang kuat, agar kehidupan rumah tangganya Kak itu juga kuat, kokoh. Insya Allah kalau seorang suami Kak itu ungku iman, maksudnya si laki dan si bini ungku iman, juga takwa dekat Allah, insya Allah akan menjadi pasangan yang saling terbuka, saling jujur, saling setia, dan saling melengkapi. Juga berikutnya, pilar-pilar keluarga maslahah, seteti cangke penguat keluarga maslahah. Pertama Kak Disa, pondasi spiritual, maksudnya dasar spiritual epon, ingki Kak Dito iman juga takwa sebagai dasar si paling utama. Iman juga takwa dekat Allah. Saling maingat dalam kebaikan dan sabar. Nah, jadi penapanya mana? Upayakan jauhi kesalahpahaman, mak letak atau karan. Jadi cung sabaran, mun kenapa cung sabaran, dan kalaupun terjadi persoalan, eki capu repu penang, sekali-kali si laki lah ngalain, sekali-kali si bini lah ngalain. Mun pada repu penang Kak itu bahaya terhadap keutuhan rumah tangganya panjenengan. Juga beribadah bersama, sholat berjemaah, ngaji. Iki maksudnya si laki bapak tadi imam, si bini putra putrinya tadi makmum. Nah, jadi insya Allah dengan berjemaah itu kebersamaan kasar betul-betul tercipta dan terwujud. Walaupun sebenarnya sholat berjemaah di masjid itu memang lebih utama. Terus juga pondasi agama, dasar agama, memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga. Selake Kak Dito menafkahi. Cek sampai selake jadi pengangguran, badannya sehat tapi tak ada alakoh. Si bini si seorang alakoh. Banyak ketetian yang terjadi membiarkan istrinya kerja ke Jakarta, depak ke Jakarta, depak ke Arab Saudi, pas alake boleh. Kak itu sudah rusak. Kenapa? Karena suaminya lepas tanggung jawab, tidak mau menafkahi. Terus membimbing, kita bimbing harus menjadi tauladan si laki ini Kak. Tauladan. Seorang bapak, seorang suami yang ideal, yang memiliki keteladanan. Eki itu tuh memberi contoh.
Cek sampai nyoro dekat hal-hal setak sai. Karena ketika suami menyuruh kepada kemungkaran, kemaksiatan, maka si bini wajib untuk tidak taat. Tapi musuh laki nyuruh ke kepulpusan, nyuruh ke kasayan, wajib si bini kak itu taat. Jadi orang bini seungkuku iman takwa juga takut dekat Allah, maka cek sampai mengkhianati suaminya. Terus juga seorang suami memperlakukan istri dengan baik. Maksudnya eki belenjain, nafkah batin, kasih sayang, cinta, berhubungan badan, nafkah zahir eki kak itu belenjain kak itu. Kecuali mon si laki songkan sangat stroke, naudzubillah, stroke apa boleh sampai stres gila, si bini si kutu nyari kasar. Tapi mon si laki mungkin sehat, justru mon orang laki kak itu tak di kelakuan bisa terjadi pertengkaran. Karena salah satu tugas kewajiban orang laki menafkahi zahir selain batin. Juga memperlakukan istrinya dengan lemah lembut, mencet ukur cinta, cek gendek, cek sarkasar kasih bini. Walaupun manusia ini macam-macam karakter. Bila si laki sapur, si bini gendek. Si bini sapur, si laki gendek. Gendek si gendek, tapi kan cek rasa geluh kan seperti itu. Sebab biar bagaimanapun si bini si laki sami-sami andi perasaan, andi harga diri. Yang harus dihargai dihormati. Nah, si bini menjaga kehormatan keluarga dan mengelola rumah tangga. Si bini kan itu tak ngangkungin kewajiban, ngangkungin kelakuan. Kelakuan kewajiban si laki. Menabi si bini ala kuah ingin menunjang ekonomi keluarga, nah wajib minta izin ke si laki. Mau si laki tak ngizinin, jangan memaksa. Ini ibu rumah tangga. Keperluan di lingkungan rumah tangganya menjadi tanggung jawab si bini si laki nyari lako. Terus pondasi kemasyarakatan aktif berkontribusi dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Nah, jadi jangan menjadi pribadi saya tak mau bermasyarakat. Kan kita rukun warga, rukun tetangga, dakati majelis taklim pun kita kan membuktikan bahwa ada rasa sosial yang kuat, rasa kemasyarakatan yang kuat, yang tinggi. Nah, jangan hidup menyendiri, maksudnya cek kun pas tak mau bergaul, cek nirwen orang-orang masyarakat kota-kota besar, kota-kota raja kasa. Ketatangkan kanan tak kenal, kak itu tak saya. Nah, juga saling tolong menolong dengan tetangga. Nah, jadi kak itu juga panjenengan akan dipandang sebagai sebuah keluarga yang baik, yang bagus, panjenengan juga bermanfaat untuk tetangga-tetangganya. Jadi tetangganya kak disa ditolong, berdering kesehatan, kesungkanan, sapot, terus ala labet. Nah, jangan cuek, jangan bersifat ngalak senyaman tibi, tak mau tahu deh kan tetangga. Terus berpartisipasi maksudnya kak itu aktif panjenengan dalam kegiatan sosial RT RW pengajian dan nanti sekali itu. Nah, terus ciri-ciri keluarga maslahah, keluarga berakhlak mulia, saling menghargai, menyayangi dan bertutur kata yang baik. Sakit hati ketika si bini sakit, si laki sakit. Si laki sakit, si bini sakit. Maka panjenengan kak itu si laki dalam kehidupan kemanusiaan kak itu harus diutamakan. Panjenengan tak oleh dibanding laki panjenengan dengan orang lain. Tak oleh. Walaupun dengan terhadap sampean teku mas mun sang kakak sang tretan salah orang apa itu anu bentuk rumah jangan. Jadi suami panjenengan kak itu sudah sudah jodoh yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas panjenengan taat dan mengabdi sepenuhnya kepada suami. Terus bertutur kata yang baik, saling menghargai, sayang. Terus menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Panjenengan mundi persoalan
Karemput berdua dengan kepala dingin, ate oleh panas, tapi cetak putih celep. Sampai tengkar berselisih paham di depan putra putrinya, karena takut bisa menular. Sampai atokar ya dan matuan. Menabi banci dengan mengarap memuncul dan keluar dulu arah tot sarang ada 10 sarang matuan, karena matua kak ditoreng 10 matua 2 tidak boleh ikut campur urusan rumah tangga mantu ben putran putri oleh, karena bodohan ketentuan terjadinya keretakan kehidupan rumah tangga karena matuan terlalu banyak roh. Berarti kan tak percaya jika putran dan teman bahwa dia sudah bisa mengelola kehidupan rumah tangga. Seorang suami menafkahi istri itu wajib, tapi menafkahi mertua kan itu tidak wajib. Terus juga jadi contoh fokus dengan lingkungan sekitar. Maksudnya berapa? Panjenengan misal atokar, cek pas atokar nang kita nih, nah, eke artikel baik. Atokar ilmu combon cek begini, mau kalau masuk ke dalam kamar kancing labang mau atokar, eki mau berhubungan badan beni atokar, akikit. Terus juga keluarga kak itu untuk berkontribusi menghasilkan generasi yang soleh. Panjenengan membantu suami kakui mendidik putra putrinya menjadi anak yang soleh dan solehah. Makanya mun atau karya dan selaki aja dan putra aja contoh bisa menular, karena dua kekeh tak jauh ribun kana sifat anak tak kira jauh di sifat yang sempurna. Timun atau karya dan anak menular karakter yang sempurna. Kak Desa berarti secara tidak langsung ngajarin bebentuk si tak saya. Jadi panjenengan kontrol ngaku putra dan putri sesuai dan solehah, didik kalaban saya, didik kalaban ketat secara Islami, sholat berjemaah, jaga sholatnya, jaga akhlaknya, jaga pendidikannya, jaga pergaulannya. Nah boleh semakin batasi penggunaan HP. Malih, karena HP itu beda manfaat juga beda modal kali itu sih takut bahaya. Juga anak si cerdas maksudnya benikun cerdas otak, cerdas spiritual, maksudnya anak si kuku iman juga takut dekat Allah, cerdas akhlak kah, cerdas akalah. Terus juga bermanfaat dekat bangsa, tetapi contoh saya dalam lingkungan sekitar. Ajarin anak supaya anak kak itu jadi anggota keluarga dan anggota masyarakat si pandai ngargain menghormatin orang lain atau karan anan tetangga tukar pada tak terima embun keket pas anan atau kar embun si keket. Misalnya anan wujud atau kar anan ini misalnya anan atau kar wujud pun ini saling kumpi. Kak Isa menunjukkan bahwa dua keluarga kan tak bisa beri contoh si tepat. Keluarga yang seimbang terpenuhi kebutuhan lahir, papan, pangan, dan sandang. Papan kak itu tempat tinggal. Iki menabi apolong compok sarang ring 10 2 iki bagus apolong sarang matua iki bagus menabi apa di compok tibi ambil patepak ring 10 2an kamatua 2an. Terus juga pangan seide iki tak apa tak apolong sarang matua lain depur amit patepak. Karena terkadang pertengkaran juga beda antara matua sarang matua kan itu beda. Karena sifat manusia itu rata-rata sensitif. Ya, terus juga sandang kan itu kalampi. Cuma mau silake walaupun ngelampiin si bini, cuman biasa dari 10 bini kak itu ampun meninggal suaminya, kita terlupain ring 10 bini. Kenapa ring 10 bini juga kalampiin? Tebul kiai bini kalampiin, embun dibengkangin. Jangan seperti itu, sekali itu. Cuman panjenengan taat ke selaki sekali itu ki. Menabi panjenengan dipanggil selaki, ya lo kerakanah.
apa reng ben panjenengan yolok sebini yolok silake apa reng ben yolok ring ben yolok ring sepuh bini sebini panjenengan kudu mengutamakan silake tapi mun silake panggil sebini apa reng ben panggil ring sepuh bini maka ring sepuh bini kudu bakada tapi orang bini panggil silake apa reng ben panggil ring sepuh bini silake bakada dekat tu toat ka silake nya mana dia panjenengan toat ubi ka silake insyaallah panjenengan katu masuk surga amin. Terus juga karena pakai neraka sebeling banyak pendurun kat itu orang bini mana bina ke orang bini tepak nak ke tepak ni orang bini rosak nak ke ancor juga keluarga seimbang terpenuhi kebutuhan lahir batin lestari juga kebutuhan batin cinta ketenangan spiritual pertama utama spiritual saling mengak mas kak nikah pun ada tulis siap sholat pada mai ngak aku tugas yang utama ibadah dekat Allah sholat berjemaah juga biasakan sholat tahajud sholat duha puasa Senin Kemis insya Allah keberkahan dalam keluarga kalian itu akan terpenuhi. Terus juga ketenangan ciptakan ketenangan buang sifat ngalak bener tibi ngalak nyaman tibi kan itu buang. Jadi kutu jadi laki saya penyampar, jadi bini saya penyampar, juga cinta, kan juga seperti cinta. Setia ada selaki. Bukan kemudian banyak lah kan. Panjangan mereka anak hidupnya orang geteng. Terus peran orang tua dalam keluarga maslahah, peran ayah, epak, pemimpin yang adil dan teladan, adil belajar selake datang lako paring ngaki bang kesibini bang selake otomatis bang sibini han sibini tapi mun sibini andi bang andi laku kia kak itu bang sibini jadi bang sibini bini bang selake tapi bang selake otomatis juga bang sibini terus juga adil dan menjadi teladan maksudnya ke anak cek sampai biasakan memanja dengan cucu memanjakan anak dengan dibiarkan metonika biasanya bahaya akan dia karena mendidik anak kan itu benih dengan memanja tapi membatasi belum cek anak cek anak karena mau punya cek biasa kayak pun ring sepo kak itu eka putu terutama ada keeran jeli nak perlu siapa orang cek jualan jeli lagi karena ketetian kemarin nak banyak ngakan jeli akhirnya gagal ginjal meninggal itu nak kena umur belasan tahun ketika itu adil maksudnya adil ke anak jegeh makanannya karena anak kan tahu nih itu makanan sih berbahaya pun tak berbahaya juga menafkahi nafkah sehalal berkah jadi nyeraki belucu nafkah sehalal tekak bisa boni tapi halal tentunya tapi haram karena menghalal insya Allah berkah pendidik spiritual bagi keluarga ngajarin sholat berjemaah bapak kan itu juga ngajarin supaya ubu iman juga takwa ada ke Allah cek ngajarin kalau hal saya etukanin Allah saya etukanin Rasulullah peran ibu pendidik utama anak-anak nang ecompo karena si laki kan keluar nyari lako walaupun ngepok kan tetap peran ibu saat itu sangat penting mendidik anak di rumah biasanya mau nak kan lebih semaan karena sepuh bini banyak semaan dari sepuh bini manajer rumah tangga yang efisien maksudnya pengelola keuangan dalam keluarga kan itu rajinah ibu rajinah jadi keuangan kan bisa masuk bendahara keluarga kan itu si bini ibu dari anak-anaknya terus sumber ketenangan dan kasih sayang jadi peran dari ibu itu kan zaman sekitar dulu ibu nak karena banyak semaan ke ibu nanti ibu kan itu betul-betul harus membantu suami untuk mendidik merawat dan menjaga anak-anaknya di sebenarnya jombon mun silake mungkin karena dibatasi betul sibuk laku keluar jalan akumpul sareng
istri dan putra-putrinya. Mengatasi tantangan dalam keluarga masalah. Beda tantangan dalam keluarga masalah ekonomi. Tantangan ekonomi mengelola keuangan sebijak. Nah, jadi beda cek ros boros karena boros kak itu perbuatan setan. Tapi cek terlalu perhitungan. Udah takut iman dulu kabeh sena. Sebini cek zaman ja mun bede papareng dari selake syukuren tak usah menutup selake supaya kutu andi penghasilan panjenengan kutu menghormati dan menghargai paparing Allah lebet selake syukuren menebi syukur insyaallah etambe tapi mun kufur nikmat yadab sareng Allah Subhanahu wa taala berikhtiar menjadi rezeki yang halal. Nah, jadi doa ki selake supaya paringin kembang rezeki sehalal sebarokah. Selake datang dari kelakuan panjenengan sambut asalaman siom terus siom tanang siom pepena siom deina terus buka kelampina kebaya kita kaya kopi cek kiri selesai dari kelakuan kiri. Tapi mun kita oleh bojoran cek kikirin karena ala kau orang lain mun nanti kelakuan tibi itu pun kalau punya kelakuan tibi tetap harus adil di dalam mengelola keuangan. Terus tantangan masyarakat menyaring pengaruh negatif dari lingkungan sehingga panjenengan harus kudu setia besar ki selake tak ada main benoreng lain yang luaran sebini juga besar ki takut beda main berorang lain. Tapi kutu setia panjenengan sampai berkhianat. Tu saraja berkhianat kan satu tu saraja. Terus juga membatasi penggunaan gadget itu HP yang berlebihan. Selake wajib mengontrol KSN HP sebini wajib mengontrol KSN HP-nya selake. Tako andi selingkuhan nang media sosial. Kak itu termasuk bagian dari pengetatan tindakan-tindakan yang sikap-sikap yang ketat keagui memperkokoh kehidupan maslahah. Namun semakin ya. Tantangan internal masuk dalam keluarga panjenengan menghadapi konflik dengan kepala dingin. Lewat kepala celep, hati oleh panas tapi kepala wajib kudu dingin. Selesaikan dengan kepala dingin. Nah, terus membangun kembali kepercayaan setelah terjadi masalah. Jadi panjenengan sampai menghakimi selake dengan hal-hal sini benih. Pokoknya panjenengan sampai memberek selake di luar kemampuannya. Sampai. Nah, kesimpulan saya terakhir, membangun keluarga maslahah adalah upaya berkelanjutan yang memerlukan komitmen keseriusan dari selake bersini. Kutu bener-bener teti orang lak, teti selake bener-bener teti sebini jujur, setia, taat, terbuka, saling menghargai karena pernikahan kak dito benikun pernikahan panjenengan tapi pernikahan dua keluarga si bini kak itu wajib mengarkein keluarga selake wajib ngormat mengarkein keluarga si bini wajib ngormat mengarkein keluarga selake. Nah, tapi memerlukan keseriusan makle wajib tugas anak taat karya sepuluh dua. Nah, keluarga maslahah kak dito menciptakan pribadi-pribadi yang soleh dan berguna bagi yang pada akhirnya akan membentuk masyarakat dan peradaban yang lebih baik. Penutup, kak ditogi, keluarga kak itu al-madrasatul ula, madrasah pertama. Jadi sebelum anak kenal kerukurun, ring sepuna kada si wajib mendidik, membimbing dan menafkahi. Mari kita wujudkan keluarga kita sebagai sumber kebaikan yang tidak hanya dirasakan oleh kita tetapi juga oleh dunia. Jadi matur sekelangkong kak dito keluarga maslahah makle panjenengan kak dito tak kun oning bahwa panjenengan kak dito ampun akabin tapi cara mengelola kehidupan dalam keluarga supaya jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga maslahah yang
seiridoin sareng Allah Subhanahu wa taala. Kirana cukup sagak dito. Jam berapa Mbak Hajas? Jam 4.16. Boleh saya tanya Ki? Nanya marah. Bisa Kak Dito Kenapa? seorang suami Kak Dito kurang berbakti kepada maksudnya respon dan guna sama apa tengguna Pak pun tetap mendahului suami kalau dipanggil. Oh, mun mantonah tak Kita kate hormat. tak ngormat ka matuana. Eki kutu beuleung seorang leka itu merupakan kewajiban panjenengan untuk menegur suami. Karena manusia akan pasti memiliki kesalahan, wajib ditegur. Karena kenapa? Karena biasa marena akad nikah kak disa angkep kak itu angkep mantoh, angkep putra tibi. Mon ring tua kak itu ngangkep putra tibi ben mantoh ngangkep respo tibi ke matua, insya Allah harmonis. Sekarang itu kata kuncinya. Mun ngangkep mantoh kan seku. Mumpun seku biasanya pun dua mun semuna napa pun sebenarnya. Jadi pangangkep. Jadi panjenengan mun beda tak saya wajib untuk menegur suami. Panjenengan mun tidak menegur panjenengan situ sah. Suaminya lebih susah boleh karena dia karena tidak ditegur pas hujan mamanya mereka aku jangan moton pas napo boleh sampai soker sarang matuana anan kabin matuana soker lero kan bisa ampun kira cukup iki cukup matur sekelangkong atas bekto epon malar muka Majelis Taklim Umdatul Khairat Kak Dinto selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Mudah-mudahan keberlangsungan epon selalu bersamaan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan dakwah Islam, juga untuk mempersatukan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah antar kita sesama umat Islam, juga melar muka kita seterusnya menjadi umat yang banyak memberikan manfaat untuk kehidupan umat Islam selain, dan juga melar muka di satu saat kita dipertemukan kembali dengan kegiatan-kegiatan akatika dinto. Iki amin Allahumma amin. Matur sekelangkong atas bekto epon menabi beda torator sekorang saya dan kode sebagai manusia biasa, manusia saya lemah, saya tak sampurna, nyon sapora saya tidak batas epon, kurang lebihnya juga nyon sapora saya tidak batas epon. Matur sekelangkong, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.